podcast sambil nongkrong bareng Aloy, Bravi, Yuka, dan Niko. Kalau semua orang tahu isi pikiran lu satu hari, hidup lu hancur gak? Apa? Kalau semua orang tahu, Isi kepala lu. hidup lu hancur apa enggak? Kalau orang tahu isi kepala gue. Bisa jadi Kalau gue tahu isi kepala lu. Bisa jadi sih. semua orang tahu isi pikiran lu. Lu Bisa jadi gua lah. tahu nih lu lagi mikir apa. Wah anjing. Bisa jadi. Apa yang lu sembunyiin, apa yang lu Hancur. rahasiakan, Hancur apa yang nggak? Gua hancur gua. Hancur. Gua hancur. Hancur sih. Sebenarnya kan semua orang ada demon-nya kan, cuman ada yang di show, ada yang orang yang bisa kontrol, ada yang orang nggak bisa kontrol, akhirnya tidak sengaja come up to the surface. Wah, gua gila. Mungkin Aloy tahu lah ya. Apa demon gua lately ya. Wah, itu kalau orang-orang tahu. Hancur sih. Tapi tergantung dengan kondisi, kita tahu isi pikiran semua orang juga gak? Bakal dapet gilirannya juga gak? Orang kan bakal ngejudge di saat dia doang yang punya kartunya. Ngerti gak sih? Iya. Iya kan? Kalau imbang mah enggak ya. Iya, kalau lu tahu gua tahu lu pasti mewajarkan. Tapi tergantung segede apa demonnya juga. Iya sih. Iya. Tapi lu gak bakal bisa ngejudge sejauh itu karena gua tahu juga bangsat-bangsatnya lu. Karena yang terjadi di sosial media juga kayak gitu. Bener. Karena kehidupan seseorang terekspos lebih daripada kehidupan mereka nganggapnya lebih baik. Kalau sama-sama tahu mah kayaknya nggak terlalu gimana sih. Makanya kan kemarin gue nanya itu kan, kalau satu hari ada The Purge, what would you do? What would you do? Gue kepikiran tidur sama berlindung lagi gue. Menurut gue itu survival aja sih. Menurut gue ya, itu survival doang anjing. Gak mikir. Kalau diganti deh, The Purge-nya, lu boleh melakukan satu sin, tapi lu dimaafin sama Tuhan, bukan dimaafin sama Tuhan sih. Itu tidak dihitung dosa dan tidak dihitung kriminal. Tapi orang-orang nggak tahu. Apa ya? Lo apa? Ada tapi nggak bisa diceritain. Kayaknya kita semua begitu deh. Iya nggak sih? Iya kan? Pasti ada tahu satu. Cuma itu kan bagian demonnya kita kan. Kayaknya nggak bisa diceritain deh. Tapi ada. Kayaknya mah ada. Tidak sekedar membobol bank. Ya itulah gunanya Tuhan menciptakan nalar kali ya. Iya, moral. Akal budi, akal sehat. Jadi kita bisa Moral, menyentuh. iya. Moral. Yang bedain kita sama binatang kan. Betul. Moral. Moral menurut lu sesuatu orang yang udah punya dari lahir atau sesuatu hal yang mesti diajarin? Kayaknya diajarin deh. Diajarin sih. Tapi bukan di sekolah. Di apa namanya? Di lingkungan. Keluarga, cara temenan lu. Rumah ngaruh tuh, rumah tuh. Daerah rumah, temen kecil lu, childhood, tetangga. Gue gak kebayang juga kalau gue lahirnya dulu di komplek yang tetangganya pada pasif gitu. Kayak beda deh. Beda pas. Tumbuhnya ya. Kayak grownya beda ya. Nggak grassroots gitu kayak. Jadi kuper gitu. Kurang pergaulan ya, bukan kurang Iya sih. Terus ada norma-norma yang kayak ini nggak boleh deh ke orang lain, yang kita nggak tahu gitu. Iya. Contohnya mungkin kalau yang grassroots tuh, kalau kita lewat depan orang lagi jongkok, misi ya itu kan nggak ada tuh di komplek, nggak ada tuh. Kita lewatin orang lagi duduk, misi. Iya, itu motor, bisa dipukul anjing. Iya kan, kalau cuman kan kalau orang komplek nggak paham yuk. Iya. Lu lewat naik motor orang lagi jongkok gitu,
Lagi nongkrong gitu ya. ya. Jalan-jalan. Kalau kita kan dulu di gang anjing lu begitu. Iya. Kontol bisa Oh, dikatain. Sampai sekarang lu gue ketanam lu. Gue kalau lewat jalanan misalnya di daerah yang gue gak kenal gitu, kan Google Maps suka ngasih jalan sempit kan. Gue sampai sekarang tuh buka Naik kaca. mobil pun ini gue juga buka buka kaca. kaca. Ini siapa? Si Bang. Kalau ada orang lagi nongkrong, lagi ngumpul. Ini banyak yang belajar dari tongkrongan sih. Iya. Ada beberapa hal yang gue lakuin dulu tuh yang hampir gue kena pukul gitu sama abang-abangan tuh ada. Iya banyak tau yang kita dapetnya dari nongkrong itu. Iya. Kayak ceng-cengin orang kan gue dari dulu paling demen tuh. Gue cengin yang lebih tua, padahal dokter. PNS gitu. Saya main Dota sama gue kata-katain. Mau dipukul aja gue. Udah baru kayak, oke gue mesti belajar cengin orang sampai orang hampir marah aja. Gak boleh sampai marah. Hampir marah gue berhenti, hampir marah gue berhenti. Sekali lagi, satu kali lagi. Ku katakan. Anjir BHL bintang tamunya Yuka. Boleh nih, BHL yuk. BHL deh. Ntar kita Kita latihan kali ya? kita klip aja. Kita klip kita upload sendiri kali ya? Masuk di BHL. Oke. Ya guys, akhirnya setelah sekian lama konten gua dan Mike dan juga Aloy yang tertunda sekian tahun, Ya, setahun. kita comeback BHL. 2 tahun gak sih? 2 tahun ya. 2025 enggak loh. Oh, gimbal. Oh iya bener. 2024 terakhir. Kita balik lagi di Bro, House Life. Anjay, boleh. BHL. Kali ini kita jangan ada yang di-upload, gue tampol ya. Ini kita yang upload anjing. Iya, jangan please kasih kita konten. Kita kali ini kedatangan Yuka atau yang kalian kenal dengan El Yuk. Makasih ya buat teman-teman BHL udah ngundang gua sebagai salah satu media termales ya. Ya. Aduh. Paling kiri loh kita. Tapi kita ada portfolio bagus loh. Bagus. Kita pernah bantuin Reza Arab Naik dapat lagi. exposure Iya. ya. Kita bantuin Reza Arab naik lagi. Comebacknya jadi lebih smooth. Ya. Gitu. Itu jatuhnya bukan numpang. Enggak tau, kita nggak numpang. Masa kita enggak lah. numpang? Enggak lah. Enggak lah. Enggak, kita yang bantu dia pas itu. Kalian bantu. Bantu Iyalah. kita. Tujuan kita bantu mikro influencer ya. Influencer, iya. Iya sih. Thank you ya yang udah ngundang gua. Apa. Tapi selama kehidupan, kan kita lagi bareng-bareng terus nih. Iya. Gimana lu sekarang perasaan lu menjalani hidup bersama-sama? Dalam nih. Dalam nih. Ya kan itu dulu kan kita nanya kan house life dulu. House life. Nah, Nanya kabar dulu. kabar dulu. So So far. far lu, ya kan karena kita lagi berbarengan kurang lebih 30 hari sebulan lah. Ya. Terus-terusan 40 bareng. hari malah. Dengar kehidupan kita yang gini-gini aja normal gimana lu? Awalnya happy, excited, cuma makin kesini jujur agak muak sebenarnya. Muak. Kayak gue pengen lari rasanya. Ya ini salah satu escape kita ya. Iya, pengen lari gitu. Mungkin kalian ngerasain perasaan yang sama juga. Kayak lari bentar oke deh, tapi hari libur sayang gitu. Iya lagi anjing. Sama. Yes. Tapi kadang kalau udah cabut pun anjing FOMO lagi. Iya. Tahu-tahu ada hal seru lagi. Karena acara belum selesai. Iya, Masih berlanjut acaranya. masih berlanjut. Kenapa kemarin Agung harus game ketika gue pulang gitu? Maksud gue kenapa nggak dari kemarinnya aja Iya, gitu? lu game seru banget Mike Iya, anjing. Itu lu, itu game Iya, lu. itu game gue tuh kalau ada gue menang itu gue. Seru banget. Iya. Sayang banget lo Mike. Iya makanya. Walaupun di first round lu nggak menguasai, dari third round lu pasti ini lu itu third round. Anjing lah. Capek sih Seperti kali. biasa Yuka lagi juaranya. Iya. Iya. Yuka, Game-game tanpa hadiah ya. Ya. Yuka salah satu orang yang menang mulu ya guys. Dia adalah pahlawan tanpa mahkota. Penggawa kompetisi. Uncrown Prince ya. Uncrown Prince. Crown Prince. Setiap ada yang berhadiah dia tidak dapat. Jagonya partai persahabatan ya. Iya. Tapi nggak juga, lo kan biliar di season dulu dapat stick biliar yang harganya mahal. Nggak semuanya lah. Itu masih penyesalan gue kenapa gue gak aduin Ibot ngetik aja gitu. Gue menang sampai final loh itu ngetik. Ya lu yang ngajak sendiri kan sebenarnya kan. Gue ngajaknya bagi dua. Viewer bilang Dota. Udahlah stop bahas Dota ya guys. Jadi ya gitulah kurang lebih. Ya sebenarnya happy ya kan bekerja. Ini kan pikiran gue mungkin kalau misalkan ini kelar ini suatu legacy bersama gitu. Betul. Legacy yang mungkin
susah buat terulang gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Susah. Mungkin. Season 2 aja nggak keulang. Iya. PP beda ya? Beda. Banyak lah yang nggak bisa disamain, nggak bisa diikutin lagi caranya. Even jokes-nya aja evolve. Iya. Berubah. Gimmicknya semua berubah. Tempatnya berubah. Bahkan sifat kita juga berubah. Ada yang berubah, coy. Perlu diakui. Berubah. Ada yang tadinya diem, sekarang jadi rewel. Ada yang bacot. Ada yang tadinya bacot, sekarang jadi diem. Contohnya Ibot. Ibot 3 bu. Ibot, lumayan Sayang lah. tapi Ibot kemarin gak ikut segmen yang itu ya. Yang marah-marah ke Piwar ya. Kalau nggak dia paling Dia paling bisa ini sih. marah banget. Kita tadi udah pesen makan juga di sini guys. Ini makanannya datang. Iya. Ya, Terima kasih. Makasih. Zambur Hill. Boleh taruh sini aja nggak apa sini saya. Zambur Hill. Nah, Nama saya nih taruhin daerah sini. sekitar Bogor dan sekitarnya ya kalau mau Ini nongkrong. hitungannya Bogor bang ya? Maaf ya, saya angkat ya. Boleh Ini apa? cari Zambur Hill ya. Ini blue Zambur milk nih. ya. Ini Yuka nih. Milk tea. Ini sama kayak punya Ogi. Ini Milk es teh. Ya. Oh, ini americano, sorry. Ini Tahu gak kenapa namanya Americano? Apa? Karena dulu tentara Amerika waktu ke Ini sugar Itali. buat? Tidak usah. Dia pesen espresso pahit dicampur air. Terima kasih ya. Jadi tentara Ambil. Amerika minumnya pakai air Ini. putih jadi campur. Boleh, Jadi taruh disebutnya Americano. Oh karena di Makasih Itali ya. juga. Di Itali. Biar terdengar Italia ya tentunya. Guys, Ini kan dari espresso campur air kan? tuh Itali espresso doang. Iya. Tapi itu di beberapa tempat sekarang udah nggak ada yang nyebut Americano. Betul. Gara-gara di boykot. Iya, jadi no Amerika. No Ada yang no Amerika. Ada yang black coffee. Ada yang black coffee, ada yang long black. Iya. Rata-rata long black dan black coffee aja. Pak, karena apa sih? Karena itu lah. Ya, itulah. Nah, Politik-politik. Suasana geopolitik yang memanas ya. Tapi itu bukan ranah kita. Ya. Bukan ranah kita. Kita balik lagi aja langsung Kita ya di situ. topik. Kalau kalian gimana? Host life. Sama. Sama. kita Ya, ini bareng. black lagi. Ini salah satu escape kita tadi di rumah. Kayaknya baru kali ya. Baru mulai berasa capeknya. Mungkin nggak tahu ntar nih tengah-tengah. Nanti comeback lagi di hari ke-50 atau ke-60. Energinya dapat lagi. Cuman menurut gua memang di pertengahan adalah Part paling susah. Iya. part Part paling susah. susah Ini banget. minggu-minggu terberat sih. Iya. Kayak kuliah sih. Kuliah juga banyak yang gugur di pertengahan tuh, bukan di awal, bukan di akhir. Karena kalau masih awal masih seru, masih semangat. Kalau akhir sayang, kalau butuh sudah mau kelar. Jadi tengah-tengah nih banyak yang gugur nih. Ini pun kita udah sempat bahas juga yang abis Ramadan waktu Lebaran tuh berat banget. Berat. Dan ya ini realita yang kita hadepin ya. Tanpa sadar udah 40 hari sih gila sebenarnya. Ini bahkan udah melewati masa season 2 kita bertiga ya. Oh iya. Kita bertiga cuma 30 hari. Gue 39. Ya 30 sama 30 harian lah. 43 hari ini. Ini lebih lama sih. Sudah 43. Tapi kalau ngomongin nggak berasa sih nggak berasa jujur. Toto udah 40 hari aja. Gue nggak berasa. Nggak berasa. Cuman Badan. ada yang satu hari berasa banget. Kayak hari ini berasa banget nih sehari nih. Gue 2 hari ini, 3 2 hari hari ini ya, lah. 2 hari Gue 3 ya. hari Gua- ini udah lumayan. Minggu ini lah gue. Iya minggu ini lah ya. Gue ngerasa karena ya itu capek. Gue bingung capek mau ngapain. Lu bayangin gak sih capek mau nggak tahu mau ngapain? Bingung mau ngapainnya itu sih. Karena kita di tempat yang di situ sama bangunnya itu lagi. Bukan karena orang-orangnya ya, tapi kegiatan lah. Gue butuh kegiatan gitu. Bingung mau ngapain cok, kayak bangun apa? Tapi samping itu juga esensinya sih, orang pengen lihat kita burn out-nya itu loh. Iya kali. Kayak Iya juga. aduh anjing gitu. Kita jatuhnya kayak ini, Cok. Sosial eksperimen ini sebenarnya. Iya sumpah. Yes. Apa namanya tuh? Kalau di kayak idol ada apanya? Karantina. Kita tuh kayak karantina hitungannya. Itu direkam. Tapi diliatin orang banyak. Soalnya kan bulan puasa emang kita jarang aktivitas di luar. Season lalu kan Kita sering keluar ya. Bulan puasa ini jarang nih keluar-keluar. Mungkin karena tempatnya juga jauh dari peradaban. Ramayan. kemarin kan di BSD hitungannya ke Jakarta deket, kemana Kita deket. kemana-mana enak lah ya. Mungkin di sini sebenarnya juga enak, cuman Susah dieksplor aja gitu. brother, ini tadi apa ya? Oh itu dragon. Oh dragon ya ini ya. Thank you Yux. Ini apa? Mineral ya? Kayaknya nggak usah pakai gelas deh. Nggak usah ya. Makasih itu tawar yang itu tuh yang kacamata. Terima kasih banyak. Dreams. Iya, makasih mas. Boleh mas tatakannya? Maaf, terima kasih ya.
kehidupan yang berulang, jadi bosen, nggak tahu mau ngapain, hari-hari bacain komen, bangun siang, nunggu malam lagi. Sampai akhirnya kemarin burnout-nya meluap. Iya. Ada yang emosi, ada yang Karena deltet sama chat segala macam. ngeliatin orang kan kayak mungkin mudah kali ya, dia nonton nggak ngapa-ngapain kita, kalau aduh capek sih gue ngomong itu lagi. Atau mungkin beda lifestyle kali. Kalau orang-orang yang biasa, tanpa bermaksud merendahkan ya, yang biasa nganggur mungkin ngeliatnya gampang. Cuman kalau yang lu gawe dan kegiatan lu Lu ngapain? roller coaster ya, kadang kemana kadang kemari gitu. Ya sebenarnya Ngadepin kehidupan itu repetitif juga- tuh susah Iya anjing. sih, iya Tapi gue sih. respect sih sama orang-orang kantoran ya. Yang Oh tiap iya, hari Cok. kegiatan daily activity-nya tuh repetitif Udah gitu. kayak robot itu kayak 2 tahun loh kita kantor. Susah gak? Tapi kantor kayak kita itu lebih menarik. Masih aktif Karena tuh pergerakan nggak- lu. bukan yang bener-bener korporat office pada umumnya gitu. Sebenarnya corporate office pada Ya, umumnya, enggak, cuman tapi- Anda tuh kan bosnya Enggak, di situ. maksudnya kegiatan tuh kan kayak bikin konten, Iya. keluar-keluar, Nggak ada yang ngatur. nggak cuma di depan Ngitung meja apa bikin gitu. laporan gitu loh. Bayangin lu admin, Ya, ketik tiap hari data, wah Kata gue kayak. orang finance gitu misalnya. tiap hari angka lu liatinnya tuh. Ya tapi sekali lagi mungkin buat mereka itu adalah hal yang nikmat. Makanya beda-beda speciality Jadi, kalau iya. gue bilang. Ada orang yang bisa kerja di depan komputer lama, ada yang bisa kerja kemana-mana mulu. Kayak sales kan, kalau sales kan kegiatannya outdoor mulu, ketemu orang, ngobrol, nawarin ini. Beda-beda gitu speciality, makanya respect sih. Respect. Kita yang di rumah mulu begini orang lihatnya, lu di rumah mulu aja nongkrong lu. Burn out, tai. Cobain dulu bang. Iya. Susah. Gak apa-apa kalian kalau mau coba ngadain nonton juga kayak live dulu, coba aja dulu ya. Banyak kok gue liat pada live gitu. Karena beneran gitu ya, kayak karantina gue bilangnya sih. Secara freedom, ya bahasanya kita terenggut. Iya. Kebebasan dari lu mau bercanda kita nggak bisa selepas kita off cam. Kita mau ngapain aja nggak bisa selepas off cam. Harus jaga-jaga, takut blunder lah, takut Salah persenggol perkataan. orang lah, iya takut apa lah, salah ngomong. Kita diam aja kita ngerasa salah kalau dia mulu. Walaupun di titik kita tuh udah enak banget. Enak. Tapi buat start nyampe ke titik kita kan, kita beruntung aja kenal si Mas. Itu juga ya. Banyak loh yang start dari nol bertahun-tahun coba terus nggak nyampe apa yang dia pengen tuh banyak sekali. Ini terlalu harsh aja sih ini dunia menurut gue ya. Bergelut gitu bertahun-tahun aja. ngorbanin apa terus gak jadi apa-apa anjir. Hoki gue termasuk orang hoki sih. Walaupun ya benar gue hoki dan capek ya guys. Rasanya sekarang gue merasa beruntung, bersyukur dan capek. Ya boleh dong. Tapi Ya seru. capeknya capek kerja untungnya, bukan capek nganggur. Capek kerja mau wajar lah itu. Misal gimana? Misal, Ya. lagi liburan kan sama cewek lu di mana? Tahu, maksudnya apa gimana dia sama dia sekarang aman? Sekarang maksudnya? Kan banyak yang kemarin lu ngomong apa sih itu pick me, gue pick dia gitu. Gimana perasaan lu kalau orang-orang yang Itu mah proses yang udah gue lewatin di season 1, season 2 season 2, sebenarnya. season 2 sih ya paling ini ya kayaknya ya. Kalau yang gue rasain tuh season 2 orang tuh nyerangnya lebih ke personal. Ke DM, kemana. Season 3 justru tuh sedikit sekali yang seperti itu. Nyerangnya lebih ke as a team. Lebih kayak gimana sih bikin kegiatan ini dong, kegiatan itu dong yuk. Kalau hate yang secara langsung tuh season 3 sedikit sekali. Season 2, season 1 itu ngeri banget. Kalau ke pribadi ya, mungkin karena masih di ruang lingkup itu. Terus ya targetnya gak gitu banyak dulu. Gue kan cuma berempat, gak lama berlima, gak lama bersembilan. Itu Mas Pe kalau lo lihat di season 2 donation ke dia sadis loh. Sadis. Kata-katainnya sadis banget. Nah, gimana donation ke dia? Jadi waktu dia ngisi sendiri, donationnya benar-benar Oh, ngatain. donatnya ngomongnya parah. Bener-bener benci ya. Dan gak bisa di-pause itu donat zaman dulu. Oh iya sih. Nongol kan nongol aja udah. Ngatain dia terang-terang, "Woi, ngapain lu di sini kampung?" Gitu-gitu ada banyak. Itu emang karakter KTP emang harus dikenal dulu baru lu cinta. Betul, Tapi kalau betul. lu udah kenal, biasanya cinta banget tuh. Betul. Kalau belum kenal emang terdengar menyebalkan gitu. Lagiannya itu kan dia memilih untuk menjadi dia yang kayak gitu kan dia milih sendiri. Di season 3, kalau gue tuh gak terlalu stres jadinya. Tentang komen ya, karena menurut gue jauh berturun banget. Jauh turun, lebih kayak maraton as a whole-nya aja nih. Apa yang lo orang lakuin, apa kegiatannya apa gitu. Kok cuma gini-gini doang dan lain segala macam. Menurut gue fair-fair aja.
Kalau season 2 personal. Season 1 gue suruh ngurusin teknis, sih ngerti gue. Apa masih pasang sendiri, aku bengong lah. Beberes gitu, ya gue mager kadang. Gue udah liat 3 orang beberes buat beberesin hal yang sama, mending gue diem. Kayak caper gitu gue rasanya kalau ikutan beberes. Gitu. Dan tapi season 3 menurut gue enjoyable aja sih. Banding season-season sebelumnya. Lebih ringan.